Halo Sobat DB News. Kali ini kita memiliki segmen yang agak berbeda karena saat ini kita sedang berduka. Di mana pada Rabu malam kemarin kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di tengah selat Bali. Puluhan nyawa tentu saja dipertaruhkan. Dalam video ini kita tidak hanya melihat rekamannya, tapi kita akan bongkar kronologi dan juga analisis penyebabnya. Dan yang terpenting, kita kirimkan doa untuk para korban. Jadi berita ini pecah pada Kamis dini hari 3 Juli 2025. KMP Tunu Pratama Jaya yang berlayar dari Ketapang, Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali tiba-tiba mengirim sinyal darurat sebelum akhirnya hilang kontak dan dinyatakan tenggelam. Kapal ini membawa 53 penumpang, 12 kru dan 22 kendaraan. Kami sudah mengumpulkan beberapa video dan laporan dari berbagai sumber yang beredar. Mari kita lihat bersama dan coba pahami apa yang sebenarnya terjadi. Oke sobat, jadi kita mendapatkan salah satu rekaman amatir dari sekitaran lokasi tempat kejadian. Yuk kita simak videonya. Yuk, oke, video pertama nih katanya sih kabar kebocoran kapalnya nih. Oke, gimana tuh kabarnya? Oh, kapalnya besar ya? Kirain besar banget. Kecil. Kira-kira berapa penumpangnya gitu kapalnya? Paling, ya kurang tahu ya. Tapi sepertinya sih kalau dari kapal tersebut itu lebih dari 100. Enggak, tapi ini dari datanya kapal ini tuh membawa 53 penumpang. 53 penumpang. 12 kru juga. Ya. Tapi Kayaknya kapal ini deh, kapal penyeberangan gitu ya. Oh iya. Oh iya sih kan di Ya, Banyuwangi iya. ya. Benar. Katanya sih fine-fine aja ya. gimana? Aman nggak di dalam kapal-kapal nih? Orangnya selamat atau masih aman-aman aja di atas air ketika tenggelam? Kayaknya kalau tenggelam susah ya karena dia Iya. banyak banget muatan kendaraannya juga. Jadi Apalagi malam lagi ya. Jadi untuk mau survive itu ya bisa dibilang agak sulit. Sulit. persen lah ya. Iya benar-benar. 20%. Bisa dilihat, wah luas memang sekelilingnya kan laut ya. Kalau di jalan kan kita bisa langsung ditolong kan. Apalagi dia Betul. masih di tengah gitu. Betul. Di tengah banget. Susah nyari tim sarnya. Oke, ke next video. Gimana nih? Wah, next video kita bakal lihat detik-detik kapal tenggelam. Oke, simak ya sobat-sobat pemirsa. Iya sih. Wah. Duh. Nah, ini yang ngerekam. Ya, jadi ada penumpang mungkin selamat ya. Jadi video selamat. ini ketika udah di rescue dia upload. Wah, parah. Pasti panik banget di situ semua. Iya, ini apalagi kan muatan besar ya rata-rata nih. Sampai ada truk-truk. Ombaknya ya ampun. Iya sih. Dilihat nih, airnya udah masuk, udah bocor emang. Oke teman-teman, bisa kita lihat dari video tersebut. Kondisi lautnya memang tidak tenang dan arusnya memang agak bergelombang tinggi ya Mbak. Iya, Betul. tadi sampai langsung masuk ya ke kapal, benar. Nah, dari menurut laporan BMKG sendiri menyebutkan tinggi gelombangnya mencapai 2,5 meter. Wah, kenceng banget. Gitu. Oke. Pantas lah langsung. Ya itu. Ini bukan kondisi yang mudah untuk kapal manapun menyeberangi Selat Bali. Yang paling bikin merinding adalah informasi bahwa kru kapal sempat meminta tolong nih, memulai radio sebelum akhirnya blackout total dari kapal tersebut. Wah. Sadis banget. Tapi untung sempat atau enggak ya? Tapi kita nggak tahu ya. Nah di sini dengar-dengar ada proses evakuasinya, berarti kru kapal berhasil untuk mengkontak rescuer ya untuk menolong mereka. Yuk kita simak videonya bareng-bareng di sini. Oke, langsung kita simak guys. Itu udah rame banget ya. Iya, udah banyak orang nih yang Banyak. dan menunggu. Ada yang diangkat-angkat gini ya. Iya. Oh berarti ada yang selamat Korbannya. dan ada yang tidak. Banyak yang selamat loh, tapi dengan arus segitu kencangnya. Iya sih. Wah keren sih jiwa survivalnya ya. Berarti selain jiwa survival, mungkin dari tim rescuer itu Ya, gercep betul. ya, karena kan
tim kru juga gercep untuk menghubungi sebelum blackout atau mati total, dan tim rescuernya juga gercep langsung menolong mereka. Wah, ini juga pasti pengalaman yang nggak bakal mereka lupain sini. Dan dikenang di Selat Bali. Karena kan jadi pengalaman buruk ya. Betul. Pengalaman buruk sekaligus pengalaman pribadi yang menarik. Sekali loh kejadian ini. Oh iya. Iya. I see. Udah berapa kali, banyak ya termasuknya. Iya, kayaknya udah banyak, makanya tim SAR kayak selalu gercep karena dia sudah belajar di pengalaman. Iya, udah ada pengalaman ya. Experience di dalam Selat Bali. Betul. Jadi kita salut luar biasa untuk tim SAR gabungan juga bersama Basarnas, Polairut, TNI Angkatan Laut, semua turun tangan. Oke. Ini adalah perjuangan melawan waktu dan alam. Bayangkan berada di tengah laut gelap seperti itu menunggu pertolongan. Luar biasa berarti. Keren. Baik dari korban yang selamat maupun para rescuer itu keren. Nah, jadi apa penyebab utamanya? Oke, jadi untuk Sobat BD News bertanya-tanya tentang penyebabnya. Jadi yang pertama, ada beberapa nih BTW. Yang pertama Banyak itu ya? adalah kerusakan mesin. Nah, jadi ada laporan kapal mengalami kebocoran di ruang mesin. Wah, fatal banget ya itu. Betul. Ya kalau misalnya apa di kapal berhubungan dengan air masuk ke kapal, tentu saja kapal Kapalnya kehilangan tenaga dan juga stabilitas. Kayak tadi di video sebelumnya kan dia langsung miring di situ. Miring dan tenggelam, Betul. tapi perlahan, nggak langsung ya. Ya, betul. Kalau Nggak langsung instan misalnya banget itu. teknik, tapi teknik juga ada prosesnya. Oh. Nah, yang kedua itu adalah faktor cuaca ya. Walaupun ini sekarang udah masuk ke musim panas, tapi tetap faktor cuaca di darat maupun di laut itu agak berbeda ya. Oke. Jadi seperti yang kita lihat tadi dan juga Ria bilang, BMKG bilang 2,5 meter tinggi ombaknya itu cukup tinggi ya. Betul, cukup tinggi banget. Untuk berlayar di situ. Jadi kombinasi antara mesin rusak, terus abis itu hantaman ombak besar, ya udah membuat kapal cepat terbalik di situ. Waduh. Jadi titik koordinat terakhir itu kapal udah berada di posisi terbalik dan hanyut ke selatan. Waduh, nggak bisa aku bayangkan Iya, kalau aku di susah situ banget sih. dengan zero survival instingku, kayaknya aku udah nggak bisa sih. Makanya kan tadi kan ini buat pengalaman experience pribadi masing-masing kan, kenangan sekaligus. Bukan kenangan tapi kabar duka ya. Iya. Wah, Tapi ini makanya bencana di situ. Gimana? Kita harus mempelajari jiwa survival gitu. Bagaimana Oke. kita survive di keadaan seperti itu dan di keadaan manapun. Iya betul. Karena kita nggak tahu kapan. Betul. Karena hari sial itu tidak ada di kalender. Nah, tapi kabar baiknya di Apa tuh? kejadian ini ada secerah Wih, harapan. apa tuh? 4 Apa? orang penumpang ditemukan selamat. Wah, puji Tuhan. alhamdulillah. Mereka Gas. itu Pak Saroji, Pak Mansur, Mas Romi, dan Pak Sandi. Wow, mungkin yang tadi kali ya yang diangkat itu ya. Yang kelihatan kayak agak luka-luka gitu ya. Tapi Kayak sedih juga detail ya. Ya, tapi Kayak dari sedih. beberapa penumpang, beberapa kru, itu hanya 4 orang yang selamat. Aduh. Tapi katanya mereka tuh berhasil selamat karena bantuan Sikochi. Tahu nggak sih? Kayak Apa itu? kapal kecil gitu loh. Jadi setiap kapal tuh pasti ada kapal penyelamat yang Iya. kecil. Nah mereka di situ. Nah itulah bukti betapa pentingnya alat keselamatan dan juga pengetahuan cara bertahan hidup. Kayak tadi Mbak bilang kalau kita harus tahu nih teman-teman untuk bertahan hidup. Oke, betul banget pemirsa. Dan ini membawa kita ke poin yang paling penting. Jadi bagaimana sih cara kita meminimalisir resiko bencana seperti ini? Nah, jadi aku bakal rangkum poin-poin krusial. Jadi selalu pastikan kapal tidak kelebihan muatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, cek kondisi kapal sebelum berangkat. Betul. Yang ketiga, Dan yang paling penting selalu perhatikan dan patuhi instruksi keselamatan pada setiap kru kapal. Yes, betul. Jadi jangan sampai bilang aturan itu untuk dilanggar, tapi tidak ya, sobat. nggak keren sama Betul, sekali. betul. Karena Bukan ya- zamannya ya ini. Iya betul. Udah 2025 nih. Nah, jadi saat keadaan darurat jangan panik dan segera kenakan jaket pelampung. Jadi bisa menjadi pembeda antara hidup dan juga mati. Iya. Tragedi kapal
KMP Tunu Pratama Jaya ini adalah mengingat pahit bagi kita semua tentang betapa rapuhnya kita di hadapan alam sekalian. Fokus kita saat ini adalah mendoakan dan memberi dukungan penuh terhadap pada seluruh keluarga yang berkorban dan berduka. Oke, benar. Nah, kita juga doakan agar seluruh tim SAR gabungan yang sedang berjuang di Selat Bali diberi kekuatan, keselamatan, dan kelancaran dalam proses evakuasi. Semoga semua korban juga segera ditemukan. Amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, tolong berikan like yang banyak, like ya. Like. Tulis doa dan dukungan kalian untuk para korban di dalam komentar bawah ini di DB News. Mari kita penuhi kolom komentar dengan energi yang positif. Ini adalah forum diskusi, tentu saja seperti yang kemarin saya ingatkan. Betul kan, Mbak? Betul sekali. Dan yang terpenting, subscribe channel DB News dan nyalakan lonceng notifikasinya. Krik. Nah, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kasus dan berita penting lainnya di DB News. Tetap waspada dan jaga diri baik-baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.